Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga yang telah dimulai untuk tahun 2021. Mari kita sudah siapkan bagian Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 hingga ayat 28. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Bapa di surga, kami keluarga-keluarga di Jemaat Kinasih malam hari ini telah siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Terangi dan kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu, mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik, oma opa yang dikasihi Tuhan. Kita ikuti pembacaan Matius 15 ayat 21 hingga 28 yang mengatakan, Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, sekaligus menjadi pelaku firman yang setia. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, berada di tahun yang baru 2021. Malam ini sesudah kita ibadah pembukaan pada minggu yang lalu, kita kembali rutin untuk mengikuti ibadah keluarga. Dan ibadah keluarga di tahun yang baru ini masih dalam situasi pandemi, karena itu kita semua beribadah dari rumah masing-masing. Itu tidak persoalan, bahwa Tuhan hadir dalam setiap persekutuan anak-anak Tuhan. Matius 15 ayat 21 hingga ayat 28. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu ketahui terlebih dahulu Injil Matius ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat perjanjian lama. Karena itu sering dikatakan bahwa Injil Matius ini memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara-saudara, selama berabad-abad, orang Yahudi memang menantikan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Dan Matius menyatakan bahwa Yesus yang sudah lahir, yang sudah datang, yang mulai berkarya itu adalah Juru Selamat. Dan Dia Raja yang sesungguhnya, Dia Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan atau tunggu. Matius, si penulis dari Injil ini, dikenal juga sebagai yang namanya Lewi dari antara 12 murid. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat itu di Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-14. Dia terpanggil dari pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Ia adalah seorang pemungut cukai. Dia dipanggil untuk menjadi salah satu dari 12 murid Yesus atau Rasul Yesus yang pertama. Saudara-saudara, bacaan kita ayat 21 sampai 28 ini kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan, seorang anak perempuan dari seorang ibu
non-Yahudi, bukan orang Yahudi, dan mengungkapkan kekagumannya atas kebesaran kekaguman Yesus atas kebesaran dari iman si ibu tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan bacaan kita pada malam hari ini, dikatakan ayat yang ke-21 dan 22, Yesus dan murid-murid mulai dari Genesaret, mereka menyingkir ke daerah Sidon dan Tirus. Daerah Sidon dan Tirus ini adalah daerah di wilayah Kanaan. Dan itu adalah wilayah di luar Yahudi, bangsa Yahudi. Dan kemudian pada saat itu ada seorang perempuan, dia punya persoalan, pergumulan tepatnya. Pergumulannya apa? Anak perempuannya kerasukan setan. Bisa dibayangkan orang yang kerasukan setan sangat menderita, ya. Kalau kita melihat orang yang kerasukan setan, ada yang dibanting-banting di lantai, ya, sampai keluar busa-busa. Dia bisa berlari kemana saja, dikuasai oleh setan itu. Dan itu dialami anak dari ibu yang bukan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan itu, dia datang kepada Yesus. Dan dikatakan di situ bahwa dia berkata kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Loh, ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, perempuan ini kenal, tahu siapa Yesus. Dia katakan anak Daud. Bahkan dia mengakuinya sebagai Tuhan, keturunan Raja Daud, Raja Israel yang sangat termasyhur pada waktu itu. Dan dia juga tahu bahwa Yesus Maha Pengasih, dia pasti berbelas kasihan. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana reaksi Yesus atas permintaan "kasihanilah aku" oleh perempuan tersebut. Ayat 23 dan 24, justru Yesus memberikan reaksi yang bertolak belakang dari mungkin pemikiran kita. Yesus yang penuh belas kasihan itu, apa yang diperlihatkan Yesus? Yesus justru tidak mempedulikan permohonan perempuan itu. Bahkan murid-muridnya katakan, suruh saja dia pergi. Ya, mereka mengusir dia. Dan Yesus menjawab, dia diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di sini kita melihat bagaimana bahasa seorang Matius, ya, karena Injilnya ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Nah, di sini dikatakan Yesus menjawab bahwa ia diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi maksud perkataan ini adalah bahwa Yesus datang untuk orang Israel yang berdosa, dan bahwa perempuan ini dianggap di luar dari orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-25, apa yang kemudian diperlihatkan perempuan itu? Apakah dia kemudian pergi? Apakah dia kemudian sadar bahwa, oh iya, saya bukan orang Israel, saya tidak pantas untuk meminta? Tapi yang terjadi, dia justru semakin mendekati Yesus, dan dikatakan dalam pembacaan kita, dia menyembah Yesus. Sikap perempuan ini mau menunjukkan bahwa dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak mempedulikan apakah Tuhan itu di luar bangsanya atau bukan non-Yahudi, tapi bahwa dia mau berserah diri kepada Tuhan. Dan karena itu maka dia menyembah. Ya, tidak semudah itu orang menyembah. Apalagi kepada orang yang di luar bangsanya atau yang katakanlah baru dikenal. Ayat yang ke-26, Yesus masih bersikap yang sama, yaitu dia tidak menghiraukan perempuan Kanaan. Bahkan Yesus mengatakan tidak patut untuk mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Waduh, ini perkataan yang kalau kita sendiri mendengarnya, kita ada dalam posisi perempuan itu, seolah-olah dia begitu direndahkan, dia begitu dihinakan, ya. Dikatakan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu saudara-saudara, perkataan yang mungkin menurut kita kasar, tapi di sini kita melihat bagaimana peran dari penulis Injil Matius ini.
Dia mau memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus ingin kembali menekankan dirinya datang pertama-tama untuk orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 27 dan ayat 28. Kita perhatikan baik-baik perkataan daripada perempuan itu. Dia katakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah, sisa-sisa, ampas-ampas yang jatuh dari meja tuannya." Kita melihat bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana kesungguhannya, bagaimana dia pantang menyerah. Dan semua itu didasarkan pada satu hal, yaitu adalah bahwa dia percaya. Nah, itu sebabnya maka Yesus menerima dia. Yesus katakan pada ayat yang ke-28, "Imanmu menyelamatkan." Ya, tadi dikatakan di ayat yang ke-28 bacaan kita, dikatakan di situ tertulis, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anak dari perempuan itu sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat jawaban Yesus. Jawaban Yesus yang terakhir kemudian diikuti dengan tindakan. Jawaban dan tindakan ini memperlihatkan bahwa Yesus sungguh-sungguh kagum dengan iman perempuan yang tidak mundur dari keyakinan percayanya akan tindakan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar bahwa kalau kemarin pada hari Minggu tanggal 24 kita disapa oleh firman Tuhan yang antara lain juga menegaskan tentang bagaimana meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang disebabkan oleh pemahaman yang salah, pemahaman yang dangkal tentang hukum Taurat, tentang keselamatan itu sendiri. Hari ini, malam hari ini kita masih diingatkan kembali lewat kisah penyembuhan bagi yang berada di luar Yahudi atau orang non-Yahudi, yang mana orang Yahudi memegang teguh bahwa yang diselamatkan adalah mereka atau keturunan orang-orang Yahudi. Dan di sini mau mengatakan iman kepada Kristus itu sesungguhnya tanpa batas bangsa, siapa dan apa, tanpa melihat apa dan siapa atau bangsa manapun, tapi bahwa ia sungguh beriman, ia sungguh percaya pada kuasa Tuhan yang adalah Sang Mesias Juru Selamat. Dia patut memperoleh keselamatan. Pertama, saudara-saudara, pesan untuk kita semua, sebagai apapun tentu saja kita ini. Pertama adalah bahwa keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus perlu kita tahu, perlu kita paham bahwa keselamatan itu sifatnya universal. Universal artinya umum. Keselamatan itu umum untuk semua, menembus batas-batas apapun, siapapun, ya, latar belakang budaya, tempat, waktu, ya. Maka siapapun yang datang, siapapun yang percaya, yang beriman dan berserah sungguh kepada Tuhan, baginya juga keselamatan itu diperuntukkan. Ini harus kita pahami, harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, kita semua percaya kepada Kristus. Sampai hari ini kita adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Maka mari terus kita mendekatkan diri kepadanya. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar sebuah pengakuan yang keluar dari mulut kita, ucapan kita, tapi harus diikuti juga oleh sikap iman yang konkret, yang nyata. Caranya bagaimana? Berada di tengah pergumulan, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, apakah itu kekalutan hidup, berada di tengah pergumulan tentang masa depan yang akan jadi seperti apa, ya, di tengah-tengah masa pandemi ini, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Firman Tuhan mau katakan, jangan jemu-jemu atau bosan-bosan untuk satu, merenungkan
kebaikan Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan yang sampai hari ini kita masih rasakan, masih kita alami. Hari lepas hari, jam, menit, waktu berlalu. Kita sudah berada sekalipun di masa pandemi sepanjang tahun yang lalu dan sampai hari ini tahun yang baru. Tapi kita patut untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Jadi kita jangan hanya merenungkan yang susah-susahnya saja, yang pergumulan saja, tapi merenungkan juga ada beribu-ribu tindakan kemurahan, pemeliharaan, kasih sayang Tuhan yang sudah kita alami sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mendekatkan diri kepada Tuhan adalah salah satu caranya dengan merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau kita sedang bergumul menyangkut apa saja, perkara atau persoalan, masalah yang ringan sampai yang berat, yang membuat kita tidak berdaya sama sekali, ingat dan renungkan, oh iya, sampai hari ini saya masih dipelihara, saya masih dijaga, saya masih dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun sedang berada dalam pergumulan yang berat, renungkan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita. Ya, tapi jangan kita kemudian bandingkan, Tuhan baik kok saya masih menderita. Ya, jadi kebaikan Tuhan itu tidak hanya mencakup kita sehat, kita baik, kita beruntung, kita sedang sukses, ya, kita sedang mengalami yang namanya kesenangan-kesenangan, tidak diukur dengan itu. Tapi juga di tengah berbagai tantangan yang datang, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, yaitu kita berdoa. Berdoa minta kekuatan. Kadangkala berdoa itu kita anggap sesuatu yang ya rutin, jadi kita berdoa tanpa kita pikirkan lagi. Begitu lancarnya kita berdoa, apa yang kita ucapkan kita sudah tidak pikirkan lagi. Jangan. Tapi kita berdoa minta kekuatan dengan seluruh hati yang berpasrah. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak gampang menyerah. Sekali lagi, supaya kita tidak gampang menyerah sekalipun di tengah berbagai tantangan pergumulan yang amat sangat berat. Supaya kita pasrah. Ya, pasrah dalam arti pasrah dalam percaya, bukan pasrah ya sudah tunggu nasib. Gitu ya. Supaya kita tidak hilang pengharapan kita. Saat ini situasi masing-masing kita yang dihadapkan pada kondisi berat, kita terus berharap dan percaya. Kita perhatikan dan belajar dari sikap perempuan. Diacuhkan tidak mundur, diabaikan tidak mundur. Murid-murid menyuruh untuk mengusir dia, dia juga tidak mundur. Tapi yang terjadi, dia makin mendekat, bersujud, menyembah, berserah. Jadi sekalipun dihadang, terus maju. Sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, tidak mundur. Kita juga harus demikian sekarang ini, pada saat ini. Ketiga, ingat iman tanpa batas. Dan ini juga menjadi tema ibadah kita malam hari ini. Iman tanpa batas, sebagaimana Yesus menerima kita, maka kita juga tidak boleh membatasi keselamatan atau kebaikan Tuhan itu dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Tuhan saja menerima kita tanpa batas siapa dan apa kita. Kita tidak boleh membatasi keselamatan itu. Ya, karena iman itu tanpa batas. Kita diajak untuk tidak melihat apa dan siapa yang ada di sekeliling kita. Tapi kita diajak untuk mari terima juga orang lain. Mari kita tolong. Mari kita juga merangkul. Mari kita juga membuka hati kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi kehidupan sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ingat bahwa orang-orang di sekeliling kita juga mereka layak menerima pertolongan, keselamatan, dan kebaikan Tuhan. Itulah yang disebut iman tanpa batas. Dan ini menjadi pesan firman untuk kita semua. Oma opa, adik kakak, saudara-saudara, orang tua anak-anak, terlebih kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Iman tanpa batas, dan kita harus hidup beriman tanpa batas
sekarang ini dan di segala situasi yang sedang kita hadapi. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa dalam doa syafaat kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mohon supaya kita doakan secara khusus mereka yang sedang dirawat di rumah sakit dan dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan memberkati.